Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan membahas surah yang baru. Setelah minggu kemarin kita telah menuntaskan pembahasan tentang surah Al-Asr. Adapun surah yang akan kita bahas adalah surah At-Takatsur. Mari kita sama-sama buka, kita ungkap apa saja yang terkandung dalam surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur adalah surat yang urutannya ke-102 dalam Al-Quran. Urutan suratnya ke-102. Jadi urutan itu berarti yang ada di dalam mushaf, ya, yang dimulai dari Al-Falaq dan diakhiri dengan surah An-Nas. Surat ini terdiri dari 8 ayat, 28 huruf, 123 kata, dan merupakan kategori surah Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Kalau yang namanya turunnya di kota Madinah maka disebut dengan Madaniyah. Nah, surat At-Takatsur ini merupakan surat yang ke-16 kalau dari sisi turun. Kalau dari sisi urutan ayat tadi 102. Tapi kalau urutan turun maka ini adalah surat yang turun ke-16, ya, urutannya yang urutan yang ke-16 turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Turunnya setelah surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Sebelum surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu urutan turun. Adapun sebab turunnya surah At-Takatsur ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hatim dan Ibnu Buraidah, bahwa ayat 1 dan 2 itu turun berhubungan dengan kabilah Ansar, Bani Harithah dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Jadi ada kebanggaan untuk menyombongkan, dia ini kekayaannya banyak, keturunannya dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang nasabnya mulia, keturunannya mulia, itu suka menyombongkan. Karenanya ayat yang pertama, yang kedua, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu berkaitan dengan ketiga dengan beberapa orang golongan, ya, dua kabilah Ansor, ada juga Bani Haris dan Bani Harithah dan Bani Haris, yang saling menyombongkan, dan kebiasaan menyombongkan diri tentang garis keturunan, menyombongkan diri tentang kekayaan, hingga sekarang pun masih banyak yang seperti itu. Karenanya ketika kita ingin membanggakan keturunan atau membanggakan kekayaan, maka ingatlah kepada surah At-Takatsur. Karena di surah At-Takatsur ini kita tidak diperkenankan untuk membangga-banggakan apakah itu keturunan, apakah itu kekayaan. Karena sekali lagi yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nah, ketika dua kabilah Ansor, Bani Harithah dan Bani Haris ini kejadiannya
Mereka saling melempar pertanyaan yang nadanya sombong, pertanyaan dan pernyataan yang menyombongkan diri. Seperti pertanyaannya, apakah kalian mempunyai pahlawan yang gagah dan cekatan, yang berani seperti si Fulan? Itu dialog mereka. Terus mereka bangga-banggain diri atas kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup. Sama seperti sekarang. Tahu enggak? Saya tuh dulu punya ini, keturunan kakek moyang saya seperti ini, dan lain sebagainya. Atau saya ini adalah orang yang punya kedudukan terhormat. Saya adalah anggota ini, saya adalah pengikut ini. Itu sebetulnya saling membanggakan seperti itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Tidak ada. Islam itu mengajarkan umatnya untuk membanggakan diri, membanggakan keturunan, membanggakan kekayaan. Nah, sekali lagi, semua yang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan demi memuaskan kebanggaan dan kesombongan di antara mereka, mereka pun saling ngajak ke kuburan. Jadi dibawa, tadi udah nanya, tahu nggak kamu ada pahlawan yang cekatan, hebat, berani, cepat seperti si ini. Terus ini kedudukan saya seperti ini, kekayaan saya seperti ini. Nah ini nih kuburannya nih, kuburan si A misalnya, si Fulan. Ini orang yang gugur, waktu gugurnya pun seperti ini. Wah, menandakan membangga-banggakan turunnya. Jadi ayat yang pertama dan kedua ini adalah teguran bagi orang-orang yang hidupnya bermegah-megahan sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Karena sekali lagi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang bangga-banggain dia punya keturunan ini, dia punya kehebatan ini, dia punya kekayaan ini, dia punya ketampanan atau kecantikan seperti ini, atau punya keturunan yang berdarah bangsawan, mungkin tidak dibenarkan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan, ketaatannya. Inna akramakum indallahi atqakum, itu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gara-gara sering bermegah-megahan, sering menghitung harta, akhirnya ibadahnya lalai. Padahal kita tidak diperbolehkan untuk lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari itu, ya, di dalam riwayat Ibnu Jarir dari Ali radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Ali radhiyallahu an pernah berkata, pada awalnya kami sangsi tentang siksa kubur. Setelah turun ayat Alhaakumut Takatsur, ya, surat Takatsur 1-4, hilanglah kesangsian itu. Jadi dulu pun pada masyarakat Quraisy, ya, orang-orang di tanah Arab pada saat itu, pada Rasulullah diutus, itu tidak mempercayai adanya kehidupan akhirat. Sama banyak juga yang di sini ya sudah hidup di dunia, ya sudah nanti meninggal ya berkalang tanah, selesai. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwasanya dunia itu adalah persinggahan sementara untuk kita mencari bekal, karena kehidupan sejatinya ada di dalam akhirat. Jadi segala tindak landuk ataupun tingkah laku, perbuatan, kata, dan segala yang kita lakukan lah ya selama kita hidup, kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan bahkan kalau kita tidak melakukan bakti atau penghambaan kita kepada Allah, maka kita tidak perlu menunggu nanti setelah hisab baru dimasukkan ke dalam neraka. Tidak, di dalam kubur pun itu
kita bisa sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan kita. Karenanya kita diminta, ya diajarkan juga oleh Allah melalui Rasulnya untuk senantiasa mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Supaya apa? Bukan hanya terhindar dari siksa neraka, tetapi juga terhindar juga ketika siksa kubur. Ini yang perlu kita waspadai dan perlu kita cermati dengan seksama. Karenanya sekali lagi diingatkan, ya, kita harus saling mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Bukan berarti langsung kita melupakan dunia saja, tidak. Ingat juga bahwasanya perbuatan atau amal dunia kita pun bisa bernilai sebagai ibadah kalau kita lakukan, kita kerjakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di depan kalian terpampang sebuah teks surah At-Takatsur. Dan seperti biasa, bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Dan jika kalian belum menutup auratnya, maka tolong tutupi aurat kalian dengan sempurna, karena yang akan kita baca adalah kalamullah atau firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Seperti biasa, tetap ingat sholat jujur dan bertanggung jawab, jaga juga kesehatan. Semoga dalam minggu-minggu ini bisa diantara kita segera bertemu bertatap muka untuk pembelajaran di kelas. Dan perlu diingatkan juga, tolong catat segala materi yang disampaikan untuk kalian mengingat-ingat atau belajar ketika di rumah. Dan setelah ini, seperti biasa, kalian kunjungi link untuk pengabsensi sekaligus evaluasi harian. Adapun untuk password yang digunakan di hari ini adalah akhirat. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.